Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan ketenaga listrikan, teknologi rekayasa, dan yang berhubungan juga dengan soal-soal PPG, jurusan elektronika, mekatronika, ataupun jurusan-jurusan lain seperti ketenaga listrikan dan juga jurusan yang berhubungan dengan soal-soal yang ujian. Pada kali ini kita mencoba format baru, yaitu formatnya adalah cerdas cermat, di mana kita akan bahas soal. Jadi ada sedikit tantangan bagi teman-teman semua yang membutuhkan pembahasan soal. Kali ini kita coba, nanti kalau benar dikasih nilai 1, kalau salah dikasih nilai 0. Kali ini berhubungan dengan instalasi motor listrik, bidang ketenaga listrikan, atau juga ke bidang-bidang yang berhubungan dengan motor listrik. Oke, siap? Alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik adalah jawabannya adalah energi mekanik menjadi energi listrik. Mekanik adalah gerak, kemudian menjadi listrik. Gerak, jadi ketika gerak dia akan menghasilkan energi listrik. Jawabannya adalah generator. Nih, kenapa generator? Karena dia mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Bisa dibuat oleh energi mekaniknya, bisa dibuat oleh energi dari air, di PLTA, di generator listrik yang sering kita temui secara portable, bisa menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar bensin, kemudian bisa ke pembangkit-pembangkit yang lain. Adapun kalau motor itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Jenisnya banyak, ada motor DC, motor AC, nanti mungkin ada BLDC dan lain sebagainya. Kemudian kalau lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, walaupun ada panasnya sedikit ya. Kemudian setrika mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kalau dinamo, nah dinamo ini yang berkembang di masyarakat itu ada yang mengatakan bahwa dinamo itu motor, ada yang mengatakan dinamo itu generator. Seperti dinamo sepeda itu sebenarnya apa? Diperbaiki dinamonya, nah seperti itu. Nah, kita pakai istilah yang umum yaitu generator dan motor. Kita lanjut soal berikutnya. Pengamanan beban lebih pada instalasi motor listrik 3 fase adalah, jawabannya adalah thermal overload relay, ya, A ya, A. Ini adalah suatu pengaman yang dipasang pada kontaktor magnetik yang berhubungan dengan motor. Masangnya ini di sini. Nah, dari pemasangan ini tentunya ada 3 sungut. Ini bukan sungut, tapi ada 3 penghantar yang dipasang di line utama RST yang masuk ke motor. Dari situ akan disensing atau disensor, kemudian nanti bisa disetel bebannya berapa yang diinginkan. Kemudian ada nanti reset dan untuk tes. Ini ketika terjadi beban lebih, maka yang terjadi adalah kontak ini kan yang kepasang di 3 ini. Ini yang kontak NC terjadi beban lebih akan ini terbuka, dan yang NO akan tertutup, sehingga ini biasanya dimanfaatkan pada rangkaian kendali, sehingga kalau terjadi beban lebih akan memutus aliran listrik ke motor dan juga akan menghidupkan lampu failure atau lampu fail, kegagalan begitu. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi tidak cuma memasang line utama aja, tapi juga harus menghubungkan menghubungkan NO dan NC controller, tinggal nanti difungsikan apa. Kenapa jawabannya nggak kontaktor? Kalau kontaktor dia cuma menghubungkan secara elektromagnetis sebagai saklar elektromagnetis, sehingga bisa menghubungkan jalur 3 fase secara NO maupun NC.
Kenapa nggak relay penunda waktu? Karena ini gunanya untuk menunda waktu, bukan untuk pengaman. Kenapa bukan MCB 3 fase? Karena MCB 3 fase selain untuk melindungi dari beban lebih juga sebagai hubung singkat, tetapi ini kurang spesifik, lebih spesifik ke arah motor listrik 3 fase, karena pertanyaannya adalah motor listrik 3 fase yang diamankan begitu. Kemudian kenapa bukan relay AC? Relay AC ini mirip seperti kontaktor tapi dia bentuknya relay. Ini juga bukan sebagai pengaman gitu. Silahkan dihitung nilainya. Sudah. Kita lanjut berikutnya. Nomor 3. Saklar yang bekerja berdasarkan kemagnetan pada rangkaian utama motor listrik AC 3 fase dinamakan jawabannya adalah kontaktor magnet. Kenapa bukan relay? Relay lebih cenderung ke arah relay DC ya, atau relay yang kecil-kecil ya. Tapi ini untuk rangkaian utama motor listrik 3 fase. Bukan tombol juga, karena tombol adalah tidak bekerja berdasarkan prinsip kemagnetan. Bukan MCB, karena MCB ini adalah pengaman ya. Kemudian jawabannya adalah kontaktor magnetik ini, bukan juga overload, karena overload merupakan pengaman ya, seperti ini relay. Jadi ketika A1 A2 diberikan tegangan arus listrik, maka kontak yang ada di sini akan terhubung semua, yang NO, sedangkan yang NC akan terputus. Perlu diingat juga di sini ada kode-kode NO/NC ya. Nih. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5 6 13 14 21 22 ini NC, yang lainnya ini NO. Kontak normally close dan ini adalah kontak normally open. Begitu. Silahkan dihitung benar apa enggak. Jawab selanjutnya. 4. Berapakah push button on yang dibutuhkan dalam rangkaian kendali 2 buah motor 3 fase kerja berurutan? Jawabannya adalah, kita hitung bersama. Button on kita cermati, berarti tombol push on ya. Jawabannya adalah 1. Ini satunya adalah ini ya. Berurutan artinya adalah ketika ditekan on, motor ini menyala. Ketika ditekan on lagi, baru ini menyala. Jadi ketika ini tidak menyala, ini dinyalakan, ini tidak bisa, harus urut ini dulu baru ini. Nah, untuk itu karena ini sifatnya manual, jadi nggak ada otomatisnya, ada timernya, maka dia dinyalakan satu demi satu. Jawabannya adalah B, 2 buah push button on. Nah, push button on ini 2, off-nya juga 2 ini. Gitu. Yang ini adalah MCB, ini adalah overload relay yang tadi kita bahas sebelumnya, ini adalah NC untuk memutuskan rangkaian. Begitu. Silakan dihitung benar salahnya. Kita lanjut soal berikutnya. Timer yang dibutuhkan dalam suatu rangkaian kendali 3 buah motor hidup berurutan otomatis adalah A. 1 buah timer, B. 2 buah timer, C. 3 buah timer, D. 4 buah timer. Jawabannya adalah B. 2 buah timer. Kenapa? Kan ini berurutan. Jadi pertama nyala ini, nyala ini, nyala ini. Untuk nyala yang pertama kan ditekan tombol, yang ini ke sini dengan timer, sini dengan timer. Jadi ini ada timer 1 dan ini ada timer 2. Kita lihat rangkaiannya. Ini ada 1 timer, timer 2. Ini menghidupkan ini ya. Ini menghidupkan ini. Begitu. Ini bukan rangkaian berurutan, tapi ini rangkaian bergantian, tapi mirip. Bedanya ini mematikan sebelumnya. Ini mematikan.
sebelumnya begitu. Silakan dihitung waktunya, jumlah benarnya. Kita lanjut berikutnya. Kegunaan rangkaian pengangsutan motor benda segitiga adalah A. Meningkatkan torsi start motor, B. Agar mudah dikendalikan motornya, C. Meningkatkan arus start motor, D. Mengurangi arus start motor, E. Memberikan hubungan langsung dari tegangan utama ke motor selama pengangsutan. Jawabannya adalah mengurangi arus start motor atau D ya. Nah, kita lihat ya. Bintang segitiga itu adalah suatu proses di mana kita mengasut motor atau memulai motor untuk berjalan. Yang pertama ini, kemudian diganti ke ini. Nah, dari sini motor mendapatkan tegangan yaitu UVW atau RST, kemudian yang ujung kumparan lainnya dijadikan satu sehingga masing-masing kumparan ini U sama ini masing-masing kumparan ini akan mendapatkan tegangan line ke netral atau 220. Sedangkan bagian bintang ini setiap kumparan akan mendapatkan RST yaitu tegangan-tegangan line ke line sehingga mendapatkan tegangan 380. Itu sangat akan mengurangi arus dan juga akan menambah tegangan yang dirasakan oleh motor sehingga motor lebih mendapatkan daya yang lebih besar gitu. Silakan dihitung. 7. Cara membalik putaran motor 3 fase dengan cara A. Mengganti magnetik kontaktor, B. Mengganti jenis kabel, C. Menambah arus dan tegangan dari sumber, D. Membalik satu polaritas tegangan yang masuk ke motor, E. Mengurangi arus dan tegangan dari sumber. Jawabannya adalah D. Membalik. Sebenarnya ini dua polaritas ya, tegangan yang masuk ke motor. Dalam arti begini, ini line A, line B, line C. Motornya ke arah sana, harus ada yang dibalik. Ini jadi ke yang T1, ini yang ke T2, begitu. Jadi ya, ini ke sini dibalik, salah dua aja. Nah, bisa juga yang sini, bisa juga yang sini, bisa juga sini dengan sini. Nanti udah otomatis terbalik begitu. Silakan dihitung kebenarannya. 08. Perhatikan gambar penampang motor AC berikut di bawah ini. Bagian yang berfungsi menghasilkan medan elektromagnet adalah jawabannya adalah bagian 6 atau bagian lilitan ya. Ya, di sini ada bagian ini. Ini adalah armatur, kemudian nanti yang nomor 3 ini adalah komutator di sini. Yang nomor ini adalah terminal atau brush. Ini yang berhubungan dengan brush. Nomor 5 ini brush. Nomor ini yang di sini adalah terminal di luar. Ini ya, yang dihubungkan dari luar ke dalam menggunakan brush ini. Brush ini biasanya terdiri dari karbon yang akan mengalirkan ke kumparan. Nah, kumparan ini yang menciptakan medan magnet dan ini magnet permanen sehingga nanti akan ada medan gaya yang saling tarik menarik atau bergerak kemudian berputar seperti itu. Silakan dihitung benar atau salahnya. Nah, dua magnet permanen ya untuk memberikan medan magnet permanen gitu. Nomor 9. Pada gambar DC magnet permanen berikut, fungsi komutator adalah sebagai A. Pemutar motor, B. Sebagai elektromagnetik, C. Sebagai pengendali kecepatan motor, D. Meningkatkan tekanan motor, E. Membalikkan arah arus dalam motor. Jawabannya adalah sebagai penghubung antara sebagai bagian yang berputar dan penghubung antara ini ya, angker ini ya, medan magnet ini ya. Ini enggak ada jawabannya ini, mohon maaf. Silakan, ini bonus 1. Nah, nomor 10.
Kemungkinan yang tidak termasuk penyebab motor AC satu fase tidak mau di start adalah: A. Tidak ada arus listrik yang masuk ke motor. B. Beban motor overload. C. Kumparan starter putus. D. Umur motor yang terlalu tua. E. Kapasitor sudah rusak. Jawabannya adalah umur motor yang sudah terlalu tua. Gini ya, motor listrik satu fase yang berupa kapasitor itu adalah motor yang sebenarnya ada kumparan bantu untuk memulai start motor karena cuma satu lilitan. Nah, kalau lilitannya itu 3 atau 3 fase, dia nggak perlu kumparan bantu. Ini untuk memulai beda fase sehingga motor akan berputar gitu. Ketika sudah berputar kencang nanti akan putus saklar sentrifugalnya. Jadi penyebab motor tidak mau start, tidak ada arus listrik, ini benar. Overload kalau sampai berat banget ya mungkin nggak akan motor bergerak. Kumparan starter putus ya, ada medan listrik yang tercipta, ini bukan urusan, ini kapasitor sudah rusak sehingga ini nggak akan berputar. Mungkin gitu ya. Coba dihitung benarnya berapa, salahnya berapa. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini bisa, kalau ada soal bisa kontak ke sini atau kirim soal ke sini. Kalau ada sharing-sharing bisa tulis di kolom komentar. Ada soal lain di link deskripsi, bisa diklik, banyak playlist 500-an soal. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.